Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adelia Pratiwi, guru SMK Negeri 1 Punggelan. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 1.4 budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Berikut ini adalah tahapan segitiga restitusi. Terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Sehingga tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kasus pertama. Fakih beberapa hari datang terlambat ke sekolah. Beberapa guru yang mengajar Fakih pada jam pertama melaporkan hal tersebut kepada Bu Adelia selaku wali kelasnya. Fakih yang terlambat datang ke sekolah menjadi tertinggal pelajaran dan membuat pembelajaran yang sedang berlangsung terganggu karena beberapa teman sekelas Fakih menjadi tidak fokus. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fakih, tahukah Fakih kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin karena saya sering datang terlambat ke sekolah. Apakah Fakih tahu jam berapa di sekolah kita mulai pelajaran? Tahu, Bu. Jam berapa? Jam 7. Lantas mengapa Fakih terlambat? Saya kesiangan, Bu. Saya tidak bermaksud menyalahkan kamu, Fakih. Saya ingin mencari solusi untuk masalah ini. Baik, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Iya, Bu. Saya bangun kesiangan karena semalam begadang bermain game di HP saya. Bermain game memang menyenangkan dan mengasihkan ya, Fakih. Namun apakah terlambat itu adalah hal yang baik? Bukan. Mengapa? Karena saya menjadi tertinggal pelajaran dan membuat teman-teman tidak fokus belajar saat saya datang. Apakah Fakih masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Ingat, Apakah tindakan Fakih sudah mencerminkan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? belum. Keyakinan kelas yang mana, Fakih? Bersikap positif dan menghormati orang lain. Apakah Fakih yakin bersikap positif dan menghormati orang lain itu penting bagi Fakih? Iya, Bu. Saya yakin bersikap positif dan di tepat waktu saya tidak akan tertinggal pelajaran dan dengan menghormati orang lain, suasana kelas akan menjadi nyaman. Bersediakah Fakih memperbaiki masalah ini? Bersedia. Bagaimana caranya Fakih memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan bermain game sebelum tidur lagi dan tidur lebih awal. Bagus sekali, Fakih. Mungkin bisa ditambah dan meminta bantuan orang tua supaya membangunkan kamu agar tidak terlambat lagi. Baik, silakan Fakih boleh kembali ke kelas. Nama saya Januar Fakih Triandi dari kelas 11 TKR 3. Setelah melakukan praktik bersama Bu Adel, saya menjadi paham bahwa ketika murid melakukan kesalahan dan berdialog dengan guru, seperti yang saya praktikkan dengan Bu Adel, maka murid tersebut tidak merasa disalahkan, namun ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan ikhlas. Kasus kedua, Sinta adalah murid yang aktif di pelajaran matematika. Sinta aktif menjawab pertanyaan guru dan senang membantu teman yang kesulitan saat diskusi. Namun, suatu ketika Bu Adelia selaku guru matematika memergoki Sinta yang menyontek menggunakan gawai saat sedang ulangan tertulis materi geometri. Bu Adelia tidak langsung menegur Sinta, namun memanggil Sinta untuk menemui Bu Adelia di ruang guru. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat siang, Sinta. Siang, Bu. Apakah Sinta tahu kenapa Sinta Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Apakah benar tidak ada yang terjadi saat ulangan matematika tadi pagi? Maaf, Bu. Maaf, kenapa, Sinta? Saya tadi menggunakan HP saat sedang ulangan, Bu. Ibu tahu saat ini kamu merasa sedih dan malu. Namun, tidak ada manusia yang sempurna, Sinta. Dan Ibu ingin mencari solusi untuk masalah ini. Iya, Bu. Sinta adalah siswa yang aktif di pelajaran Ibu. Namun mencontek bukanlah hal yang baik untuk menunjukkan kemampuan kamu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Sebenarnya materi ini terlalu sulit, Bu. Saya takut tidak bisa mengerjakan soal.
Khawatir tidak bisa mengerjakan soal adalah hal yang wajar. Namun mencontek bukanlah solusi untuk kekhawatiran ini, karena dengan mencontek kamu akan kesulitan di kemudian hari. Iya, Bu. Sinta, apa yang kamu pikirkan tentang tindakanmu ini? Apakah kamu merasa bangga dengan tindakanmu ini? Tidak, Bu. Saya menyesal. Apakah Sinta masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Ingat, Bu. Apakah tindakan Sinta sudah mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana, Sinta? Kejujuran, Bu. Apakah menurut Sinta kejujuran itu adalah keyakinan yang penting? Penting, Bu. Dengan kejujuran, saya bisa membuat orang lain percaya, Bu. Betul sekali, Sinta. Dengan kejujuran kita dapat membangun kepercayaan orang lain, namun dengan ketidakjujuran kita juga dapat menghilangkan kepercayaan orang lain. Maafkan saya ya, Bu. Kamu sudah melakukan tindakan yang betul, Sinta, dengan meminta maaf. Namun bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Bagaimana caranya kamu memperbaiki masalah ini? Saya akan ulangan kembali, Bu, dengan jujur. Bagaimana cara kamu mengatasi kekhawatiran kamu? Saya akan belajar dan membuat rangkuman materi geometri dan memberikannya kepada Ibu sebagai bukti saya sudah belajar. Ide yang bagus, Sinta. Dan yang terpenting, kamu harus belajar dari kesalahan ini dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Bu. Baiklah, Sinta, silakan kembali ke kelas dan jangan lupa besok sepulang sekolah menemui Bu Adil untuk ulangan kembali ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Sinta. Perkenalkan, saya Sinta dari kelas 10 TO6. Setelah melakukan praktek bersama Bu Adel, saya merasa dialog Bu Adel bagus karena tidak memarahi murid yang membuat kesalahan, namun diberikan pengertian. Demikian tadi praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.